Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir dengan materi nasah di dalam Al-Quran. Ini biasanya dikenal dengan nasih dan mansukh. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin. Oke, pertama ya, ada ayat Al-Quran pada Quran surah Al-Baqarah ayat 106 yang menyatakan manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ayat mana saja yang kami nasah atau kami hapus akan kami jadikan kami jadikan manusia lupa kepadanya, ya, ayatnya tidak orang ingat lagi, tidak ada dalam mushaf. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan nasah atau penghapusan ini? Ya. Secara bahasa, ya, nasah merupakan bentuk masdar dari kata nasakha yansahu naskhan yang berarti al-izalah. Al-izalah ini kalau kita terjemahkan itu artinya menghapus. Dalam Al-Quran, kata nasah itu sering digunakan ya. Seperti pada Quran surah Al-Hajj ayat 52, fayansakhullahu ma yulqis syaitan tsumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya Allah menghapus atau menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kata nasah pada ayat ini dimaknai dengan menghapus atau menghilangkan sesuatu. Nasah juga bisa diartikan sebagai at-tabdil ya, atau menukar, karena dia akan menggantikan ya, hukum atau ayat yang dihapus dengan ayat yang baru atau hukum yang baru. Nasakh juga dapat diartikan sebagai an-naqal, yaitu memindahkan, artinya dia memindahkan dari hukum yang lama pada suatu perkara, kasus, kepada hukum yang baru dikarenakan adanya dalil yang baru. Ini secara bahasa. Secara istilah, menurut Al-Zarqani, nasakh itu banyak definisinya ya. Cuman secara umum, nasakh diartikan sebagai raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin. Ya. Mengangkat atau menghapus hukum syara, hukum Islam ya, yang berlandaskan dalil dikarenakan adanya dalil yang baru. Nah, berdasarkan definisi tersebut, ya, kita dapat memahami bahwasanya nasakh berlaku pada ayat yang mengundang hukum syar'i ya, atau hukum Islam yang berlandaskan dalil, bukan pada hukum yang lain. Ya. Jadi dia hanya berkaitan dengan hukum ayat-ayat tentang hukum saja. Dia tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan akhlak, ya, itu tidak. Dalil yang menasah atau yang disebut dengan an-nasih harus dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan dalil akli. Dalam nasah terdapat dua istilah ya, atau yang dikenal dengan dua bagian nasah. Yang pertama adalah nasih ya, adalah dalil baru yang menghapus hukum yang terdapat pada dalil yang sudah ada, dan mansukh itu dalil yang dihapus hukumnya disebabkan adanya dalil yang baru. Berikutnya, syarat nasah. Adapun syarat berlakunya nasah, ya, jadi tidak semua ayat-ayat itu yang terhapus ya atau yang dihapus. Dia ada ketentuan-ketentuan tersendiri, di mana kalau tidak memenuhi ketentuan di sini, maka ayat itu tidak dianggap nasah. Yang pertama, hukum yang mansuh atau dihapus adalah hukum syar'i, bukan hukum yang berlaku secara abadi atau permanen.
Apa hukum yang berlaku secara abadi? Misalkan tentang akidah, tentang ketauhidan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu berlakunya secara permanen. Dia bukan hukum amaliyah sehari-hari, bukan hukum fikih dia. Nah, atau yang berkaitan dengan akhlak, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Ya, ini hukumnya bersifat permanen, ya, tidak sementara. Ya. Tidak ada nasah di sana. Jadi tidak bisa dihapus. Jadi masuk di sini adalah, ya, hukum yang dihapus itu adalah hukum yang berkaitan dengan amaliyah ibadah, ya, atau hukum fikih. Dalil yang menasah adalah dalil syar'i, bukan dalil akli. Dalil yang menasah datang setelah dalil hukum yang dihapus. Jadi peraturan baru menggantikan peraturan yang lama. Aturan baru menggantikan aturan yang lama. Antara dalil yang menasah dan dalil yang nasih dan dalil yang mansuh, ya, yang menghapus dan yang dihapus itu terdapat perbedaan hukum yang tidak bisa dikompromikan. Misalkan yang satu hukumnya, yang lama hukumnya makruh atau mubah. Kemudian datang dalil yang baru menyatakan hukumnya haram. Maka ini dua hukum yang berbeda. Nah, tidak bisa dikompromikan, ya. Tak bisa diberlakukan ini ke arah sini, ini ke arah sini. Dia memang harus perkara itu harus ada satu hukum yang tetap. Maka dalil yang baru atau dalil nasih itu yang dipakai. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam nasah. Ada yang namanya nasah Al-Quran bil Quran. Nasah Al-Quran bil Quran ini artinya ayat Al-Quran dinasah atau digantikan dengan ayat Al-Quran yang lain. Ayat Al-Quran, misalkan ayat Al-Quran yang turun pada tahun kedua masa penurunan ayat Al-Quran, masa pewahyuan, digantikan dengan ayat Al-Quran yang turun pada tahun kelima masa pewahyuan. Ini banyak sekali contohnya, nanti kan kita bahas. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan sunnah atau dengan hadis. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada ulama yang menyatakan bahwasanya tidak boleh hadis menasah Al-Quran, menghapus hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Karena secara hierarki dalil hukum Islam, Al-Quran itu berada pada tingkatan yang paling tinggi. Jadi yang di bawah Al-Quran itu tidak boleh bertentangan atau tidak boleh menghapus yang terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi ada juga kelompok ulama, golongan ulama lain yang menyatakan bahwasanya boleh hadis itu menasah ayat Al-Quran dengan syarat harus sama-sama mutawatir. Karena Al-Quran itu disampaikan dengan mutawatir, maka harus hadis mutawatir juga yang boleh menasah Al-Quran. Jadi ada ikhtilaf ulama di sini. Yang ketiga yaitu nasah sunnah dengan Al-Quran. Jadi hadis dihapus dengan ayat Al-Quran. Nah, ini contohnya bisa kita lihat ketika perpindahan kiblat. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian sunnah ini, ya, ini dinasah dengan turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, artinya menghadap ke Baitul Maqdis, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu Masjidil Haram. Yang terakhir yaitu nasah sunnah dengan sunnah. Hukum yang ditetapkan dengan sunnah atau hadis kemudian dinasah juga dengan hadis yang lain. Ini bisa kita temui ketika membahas dalil tentang ziarah kubur. Dulu pada masa awal-awal Islam, ziarah kubur itu diharamkan karena ada tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak pantas dilakukan ketika ziarah kubur. Tapi kemudian setelah umat Islam itu berkembang dengan pesat, keimanannya kuat dan meninggalkan tradisi jahiliyah, maka Nabi membolehkan. Dengan hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, dulu aku pernah melarang kalian
untuk melakukan ziarah kubur, ala fazuruha. Maka sekarang silahkan kalian melakukan ziarah kubur. Ya, kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan mati. Berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk nasah. Bentuk-bentuk nasah ini secara umum ada 3. Yang pertama itu menasah bacaan dan hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Jadi bacaannya dihapuskan dan hukumnya pun sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini karena bacaannya sudah hilang, tidak termuat dalam mushaf, tidak dibaca lagi, tidak ada yang mengingat lagi, maka susah mencari contohnya. Akan tetapi ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana fi ma unzila minal Qur'an asyru rodoatin ma'lumatin yahrumna. Bahwasanya dulu pernah turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ar-rodoah, artinya tentang syarat saudara sepersusuan. Dianggap saudara sepersusuan itu jikalau telah mencapai 10 kali susuan, maka dia diharamkan yahrumna, diharamkan untuk menikahi saudara sepersusuannya. Tuma nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Ya, akan tetapi menjelang wafatnya Rasulullah SAW, ya, dinasah dia. Ya, ada ayat yang turun mengatakan bahwasanya saudara sepersusuan itu adalah dengan 5 kali susuan. Fatwa Rasulullah SAW wa wafima yukra'u minal Quran. Dan setelah dinasah ayat ini, ya, hukumnya dari 10 kali susuan menjadi 5 kali susuan sudah menjadi saudara sepersusuan, ya, yang haram untuk dinikahi. Maka tak lama setelah itu Nabi wafat. Imam Malik berkata bahwa 10 kali susuan dinasah dengan 5 kali susuan, begitu juga dengan bacaannya. Bacaan hukum ayat yang menyatakan saudara sepersusuan diharamkan menikahi dengan 10 kali susuan itu sudah dihapus bacaannya. Begitu juga dengan hukumnya. Itu terjadi sesaat sebelum Nabi wafat, sehingga masih banyak orang yang membaca ayat tersebut. Namun setelah banyak orang tahu bahwasanya itu bacaan dan hukumnya sudah diganti dengan 5 kali susuan, orang sudah tidak membaca lagi. Artinya tidak dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran lagi, tidak dicatat lagi dan dilupakan oleh masyarakat. Sedangkan yang 5 kali susuan ini dia juga bacaannya dihapuskan, tapi hukumnya tetap berlaku. Jadi kalau kita ada orang yang menyusu pada ibu yang sama, ya, setelah 5 kali susuan maka dia sudah dianggap saudara sepersusuan atau ar-rodoah, yang artinya dia diharamkan untuk menikah disebabkan 5 kali susuan tersebut. Yang kedua yaitu menghapus hukumnya tapi bacaannya tetap, ya. Naskhul hukmi dunat tilawah, ya. Menghapus hukum tapi bacaannya tetap. Nah, jadi yang disebut dengan bacaannya ada tapi hukumnya sudah terhapus, artinya ayatnya tetap ada dan dibaca di dalam mushaf, tetap ditulis dalam mushaf Al-Quran, akan tetapi hukum yang terkandung pada ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan hukum yang baru, ya, dengan ayat yang turun setelahnya. Jadi sistematika untuk mengetahui nasah itu kita harus memahami sejarah tartib nuzuli atau urutan turun ayat, di mana ayat yang terakhir datang itu menghapus hukum ayat yang sudah ada. Ini misalkan kita membahas tentang hukum sejarah pengharaman hukum khamar, ya, yang dimulai di mana ketika pada masa itu umat muslim di masa-masa awal itu ada tradisi untuk mabuk dan judi dalam kehidupan sehari-harinya, ya, turunlah ayat yang menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, ada umat Islam yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa hukum yang berkaitan tentang khamar dan judi? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apa itu hukumnya khamar dan judi? Qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas.
katakanlah ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Maka masyarakat pada masa itu berpendapat bahwasanya ya, khamar ini tidak haram hukumnya, cuman dia merupakan dosa yang besar. Tidak ada larangan bagi kita. Khamar dan judi hanyalah dosa besar dan mereka tetap meminum khamar. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, dalam satu riwayat diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menjamu sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, dengan khamar. Nah, ketika masuk waktu sholat, ya, dan ada sahabat itu sholat dalam keadaan mabuk dan dia menjadi imam, membaca surah Al-Kafirun ya, dengan keliru. Ya. Seperti kuliah yuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Lamun nafi pada ayat tersebut tidak terbaca karena dalam posisi mabuk. Ya. Nah, ini kemudian merusak makna dan merusak arti karena seolah-olah dia melakukan syirik, aku menyembah apa yang kau sembah. Oleh karena itu turun Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau melakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai engkau memahami apa yang kau katakan. Jadi pada surah ini menyatakan bahwasanya mabuk atau minum khamar itu hukumnya haram ketika melakukan sholat karena ada larangan di sini. Nah, sedangkan di luar waktu sholat itu mabuk tidak diharamkan. Jadi masih ada lagi orang yang mabuk. Jadi larangan ini tidak berlaku pada semua waktu, hanya berlaku pada waktu sholat saja. Nah, akan tetapi kemudian diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang mengadakan pesta dengan menyuguhkan khamar. Akibatnya banyak sahabat yang mabuk hingga terjadi pertikaian antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Lalu Umar bin Khattab meminta kepada Nabi SAW agar khamar diturunkan. Oleh karena itu turunlah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala atau masang sajen, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi ketika ayat ini turun, maka sudah jelas larangan di sana yang namanya minum khamar, mabuk, judi, ya, masang sesajen, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, ya, atau ikut undian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbuatan syaitan. Maka umat orang-orang yang beriman, umat Islam itu diharamkan untuk melakukannya. Dengan turunnya ayat ini, maka khamar berlaku, hukumnya itu haram secara penuh. Nah, hukum-hukum yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya itu dianggap sudah tidak berlaku lagi. Jadi hukumnya dihapus walaupun ayatnya masih ada di dalam mushaf Al-Quran. Dengan ayat ini Allah secara tegas menyatakan bahwa khamar termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi oleh manusia dan diberlakukan secara mutlak untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia. Ini nasah hukum. Yang terakhir yaitu nasah tilawah. Nasah tilawah yaitu bacaannya dihapuskan tapi hukumnya tetap berlaku. Artinya ayatnya sudah tidak terdapat lagi dalam mushaf tapi hukumnya masih diberlakukan. Contohnya ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam diriwayatkan dari Ibnu Hazm bahwa Ubay bin Ka'ab berkata kepada Zirin Ibnu Hubaish, saya pernah membaca surah Al-Ahzab bersama Rasulullah SAW seperti jumlah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Artinya jumlah ayat itu panjang, banyak sekali, sampai ratusan ayat, bahkan lebih banyak lagi. Tapi kemudian banyak ayat-ayat
yang dihapus. Artinya ayat-ayat itu sudah tidak dibaca lagi, sudah tidak termasuk dalam hafalan para sahabat lagi. Dan ini terjadi pada masa Nabi masih hidup. Di antara ayat yang dihapus adalah ayat yang membahas tentang hukuman bagi orang yang sudah menikah tapi masih berbuat zina. Bunyi ayatnya, asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, yang sudah tua itu, kalau dia berzina, maka rajamlah keduanya. Nah, kemudian ini dijadikan landasan untuk menghukum rajam bagi penzina yang sudah menikah. Nah, ini tentang macam-macam nasa. Berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui apakah hukum yang terdapat pada ayat ini sudah dinasah atau belum? Maka ada beberapa ketentuan ya yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, harus ada keterangan di antara dua dalil yang menunjukkan ketentuan dalil yang datang kemudian. Seperti pada urutan ayat Quran surah Al-Mujadalah itu menghapus hukum yang terdapat pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 13 itu menghapus hukum pada ayat sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 12 yang berkaitan tentang sodakoh kepada fakir miskin sebelum menemui Nabi. Atau bisa juga kita lihat tentang dalil ziarah kubur tadi. Kuntu nahitukum, berarti dulu Nabi pernah mengharamkan ziarah kubur. Kemudian sekarang ala fazuruha, sekarang boleh. Jadi ada yang menyatakan ini dulu hukumnya seperti ini, sekarang hukumnya sudah berubah. Yang kedua, harus ada ijma ulama yang menentukan mana dalil yang datang lebih dulu dan dalil yang datang kemudian. Ini berarti nanti ada keterangan dari ulama bahwasanya urutan turunnya ayat ini yang ayat yang duluan turun dan ini ayat yang terakhir turun. Dalam yang membahas perkara yang sama dengan hukum yang berbeda. Dan ini tidak bisa dikompromikan. Jadi ada keterangan tentang sejarah turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penghapusan hukum tersebut. Seperti itu. Berikutnya, hikmah nasah. Di antara hikmah adanya nasih dan masuh, pertama bahwasanya meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Bahwasanya kehendak Allah itu ya, adalah kehendak Allah sendiri. Ya. Dia tidak terikat dengan kehendak manusia. Akan tetapi Allah juga tetap melihat kemaslahatan manusia, sehingga ada beberapa hukum yang langsung diterapkan secara langsung ketika itu turun, ada juga hukum-hukum yang diterapkan dengan bertahap. Yang kedua, mengetahui proses tasyri' atau penetapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan dari diberlakukannya hukum tersebut. Yang terakhir, mengetahui perkembangan hukum Islam secara bertahap dari yang awalnya paling ringan menjadi yang paling berat atau dari yang paling berat menjadi paling ringan. Ini hikmah-hikmah dari adanya nasah atau penghapusan hukum di dalam dalil. Jadi kesimpulannya adalah nasah itu adalah menghapus hukum yang terdapat di dalam sebuah dalil, menghapus aturan atau bacaan yang terdapat pada sebuah dalil dikarenakan adanya dalil baru yang menetapkan hukum yang baru pada perkara yang sama. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, sanggahan atau kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.